Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Alki Triata SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Kalipucang. Pertama-tama adalah kita melakukan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Salawat dan salam berdoa kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama bacaan bersama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Alki Triata, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kalipucang dan Asosiasi Guru Marani Diartika yang akan menyampaikan diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat amanah dan kesempatan, sehingga di siang yang luar biasa panas, tapi kita sedang mendapatkan angin segar dari baling-baling yang berputar sehingga tidak terasa panas. Sebuah proses penelitian itu akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu penyampaian informasi hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan Bu Fatmawati yang berkaitan dengan budaya positif. Untuk itu kami mewakili Ibu Rani, terima kasih atas kerawan Bapak Ibu di tempat ini, sehingga nanti kita bisa bersama-sama menyimak, mendengarkan apa hasil informasi pengetahuan yang sudah Bu Rani lakukan selama ini, sehingga bisa laporan sebuah laporan penelitian yang bagus sekali berkaitan dengan budaya positif. Maka dari itu kami sangat mendukung apa yang bisa
informasi dari Bu Rani dapat kita sikapi bersama-sama, tentunya yang berkaitan dengan budaya positif. Karena kita mengenal budaya itu bermacam-macam. Positif itu hal yang baik, maka seperti apa yang disampaikan Bu Rani kita laksanakan bersama-sama. Ini hasil sebuah penelitian, maka akan disimulasikan pada kesempatan hari ini. Tidak bisa kalau waktu banyak, kami hanya mengucapkan terima kasih atas keterangan Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu wartawan yang ingin menyampaikan hasil penelitian berkaitan dengan budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Banyak salah katakan mohon maaf. Waktu kami kepada Ibu Sani selaku pembawa acara. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Akil Trianta atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara ini. Acara ini adalah bincang-bincang kita mengenai budaya positif sekolah, dan untuk tercapainya budaya positif sekolah ini tentunya saya dan Anda Bapak Ibu guru sekalian semuanya perlunya untuk mengimplementasikan budaya positif sekolah terhadap siswa. Apa itu budaya positif sekolah? Bagaimana kita mengimplementasikannya? Akan kita bahas bersama pembicara kebanggaan kita, Ibu Fatmarani Widya SPD, guru SDN Kalibojang sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Bandung. Kepada Ibu Fatmarani kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Akil Trianta Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kalibojang yang saya banggakan. Terima kasih karena kehadirannya pada hari ini sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang dapat kita implementasikan di SD Negeri Kalibojang. Selamat datang saya ucapkan kepada anggota Kailit Community. Ya, ini adalah Kombel baru SD Negeri Kalibojang Learning Teacher Community. Ya, ini sudah kita daftarkan di PNM dengan sekretaris Pak Risa. Yang bisa mendaftar ternyata baru Pak Risa. Kalau Pak Risa tidak menyelesaikan aksi nyata, kita tidak bisa membuat kombel di PNM. Jadi untuk selanjutnya semoga kita nanti bisa menyelesaikan PNM sehingga bisa ikut aktif dalam kegiatan di PNM. Oke, nanti Pak. Ya. Konsep utama dari modul budaya positif ini yang akan kita ketahui itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi dulu itu pembelajaran yang seperti apa dan sekarang kita harus mengubah pembelajaran seperti apa, itu harus kita ketahui. Kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Yang ini kalau kita semua bisa implementasikan itu sangat luar biasa. Tapi karena kita masih baru tahap belajar ya, jadi pelan-pelan kita bisa mengimplementasikannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma baru. Nah ini karena pembelajaran kita sudah akan mengubah kurikulum yang tadinya kurikulum 2013, sekarang mulai tahun depan semuanya akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, itu berarti kita harus memaksimalkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mungkin kalau yang Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan
kurikulum Merdeka mungkin sudah paham yang ini. Tinggal saya dan Bu Siti yang harus belajar lebih dalam lagi. Nah, dari perubahan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Hal ini membuat siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu biasanya kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka mungkin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan P5, nah itu sudah merupakan implementasi dari perubahan paradigma pembelajaran yang baru. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dari dulu sudah ada, bahkan diadopsi oleh pendidikan yang ada di luar negeri, ternyata baru-baru ini harus kita amati lagi, harus kita perdalam lagi. Ternyata pendidikan yang ada yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu ternyata sangat luar biasa bagusnya, yang selama ini sudah banyak kita tinggalkan. Perubahan paradigma baru ini kita mengulas lagi tentang filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa tumbuh sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi inti dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini itu Pak Arifin. Jadi inti dari pembelajaran yang harus kita lakukan itu yang pertama selain berpusat pada siswa, yang kedua itu kita harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Jadi murid itu harus dibuat selamat dan dibuat bahagia. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik itu kita sebagai petani. Kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita tidak bisa menentukan padi ini mau tumbuh seperti apa, tapi kita hanya bisa mengkondisikan tanahnya, kita bisa mengkondisikan cara memelihara tanaman padi, tetapi kita tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Jadi padi itu ya padi. Misalnya kalau yang murid kita yang luar biasa Juno, misalnya seperti itu ya, kita tidak bisa mengubah Juno menjadi yang bukan Juno, tetapi kita hanya bisa mengubah tanahnya mungkin dengan pembelajaran yang menarik, atau kita bisa menuntun Juno itu menjadi lebih bisa tahu dia itu mempunyai bakat apa, tapi kita tidak bisa mengubah pribadinya Juno yang ada dalam dirinya seperti itu. Ini nilai-nilai pendidik yang harus kita lakukan selama ketika perubahan paradigma baru. Yang pertama itu kita harus berpihak pada murid. Itu penjelasannya kita mengutamakan kepentingan murid, menuntun dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan potensi siswa. Yang kedua, mandiri. Kita harus mendorong diri sendiri untuk melakukan perubahan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi seperti sekarang yang ada di PMM itu kita harus mandiri. Misalnya kita pengen meningkatkan kompetensi, yaitu berarti kemandirian kita. Nggak bisa meskipun Pak Agil udah ngoyak-ngoyak, Mbak Rani ayo segera buka PMM, kalau saya sendiri orang pengen ya tetap nggak bakalan terlaksana. Jadi itu kita sekarang sudah harus menjadi pendidik yang mandiri. Kemudian yang ketiga, inovatif, selalu berusaha menemukan ide atau gagasan baru untuk kemajuan pendidikan.
Keempat, kolaboratif, selalu membangun hubungan positif dengan semua pihak untuk kemajuan pendidikan. Seperti saat ini, kalau tanpa bantuan Bapak Ibu semua, saya tidak berkolaboratif, mungkin saya tidak bisa melaksanakan diseminasi ini. Jadi, saya membutuhkan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi untuk misalnya memerlukan sesuatu supaya untuk terlaksananya proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, reflektif, selalu terbuka dalam menerima saran dan mengevaluasi diri dari pengalaman untuk perbaikan. Jadi misalnya saya ada kritik dan saran untuk saya yang membangun, saya harus siap untuk menerima masukan-masukannya itu. Jadi nilai pendidik itu ada 5. Ya. Selanjutnya, nah ini Pak, Bapak Ibu, Anda dan teman Anda bisa diperhatikan ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Yang di sampingnya, tangannya bisa digenggam semua. Satu aja nggak apa-apa. Di dalam sini misalnya ada barang yang sangat penting dan akan diambil oleh teman di samping Bapak Ibu. Nah, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempertahankan yang ada di dalam genggaman tangan? Apa biasanya? Semakin erat kita mendengarnya. Saya ada yang mengelak, ada yang ya kan bermacam-macam gitu Bapak Ibu. Nah itu bisa ini teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah itu jadi untuk mempertahankan apa yang kita miliki, kita bisa berbagai cara yang bisa kita lakukan. Bisa membujuk, Bu Siti please buka tangannya. Nggak salsa, aku punya 500, buka tangannya 500. Atau Bu Titi buka tangannya. Nah seperti itu. Nah dari percobaan tadi itu ada perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan yang muncul dari ilustrasi tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari praktek tadi itu yang membujuk seperti itu berarti atau dengan perkataan yang halus. Coba misalnya Bu Siti tolong dibuka. Saya sepertinya kok penasaran ya dengan bahasa yang halus. Itu contohnya bisa untuk ilusi guru mengontrol murid. Dan sampai yang keempat ini dengan memilih hak untuk memaksa itu berarti seperti tadi. Bu Titi buka sekarang. Oh, dengan kata-kata kasar supaya memaksa Bu Titi membuka tangannya itu masuk ke ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya kebutuhan kita tidak sama. Jadi murid itu bisa seperti itu. Kita pikir murid itu kebutuhannya sama, hanya belajar. Padahal realitanya murid itu kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, itu tadi tentang paradigma baru di dalam pembelajaran saat ini. Jadi kita intinya dari tadi pembelajaran paradigma baru itu kita harus memberikan pelayanan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid, bukan kebutuhan kita. Okay. Selanjutnya itu yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Pendidik seharusnya mampu mewujudkan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini, itu tadi disiplin. Yang kedua tadi disiplin positif. Jadi ini intinya itu disiplin-disiplin yang harus kita terapkan, yang kita lakukan supaya murid itu terbiasa. Seperti kemarin ketika akreditasi, ternyata disiplin positif yang ada di sekolah kita belum membudaya. Jadi harapannya pelaksanaan disiplin positif ini, disiplin yang baik-baik itu bisa membudaya di sekolah kita. Next slide. Pembahasan yang ketiga itu nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lebih dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan sebuah institusi itu yang pertama profil pelajar Pancasila. Itu sudah yang Bapak Ibu kurikulum Merdeka pasti sudah tahu ya. Kemudian yang kedua Ibu Primary Years Program PYP, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini nilai kebajikan yang harus kita ajarkan kepada murid. Biasanya ini kemarin teman-teman CGP itu membuat ini yang dibuat visi. Nah, kebanyakan kemarin yang dibuat itu terlalu banyak, ternyata visi kita itu sudah betul. Maksudnya sudah tidak terlalu banyak, tapi murid bisa paham, bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti ini. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, antara lain makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, selain bertahan hidup, tahap yang kedua kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ternyata tertawa itu juga merupakan kebutuhan dasar kita. Kita tuh kalau satu saja ini enggak terpenuhi, pasti kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi. Nah, itu juga yang diharapkan siswa itu juga memiliki kebutuhan dasar yang kita harus paham itu. Nah, soalnya kalau misalnya ngajar marah-marah terus muridnya kan mesti sebel ya Pak. Tapi kalau kayak Kak Arifin ngajar, kalau nyanyi sambil apa nih Pak, sambil seneng-seneng kayak gitu kan muridnya juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu dibagi menjadi 2, yang dari dalam dan dari luar. Yang dari luar itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi yang kedua dari luar itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya. Kemudian motivasi dari dalam itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah ini motivasi perilaku yang biasanya kita terapkan, tapi kita kadang tidak sadar kalau ternyata kita itu pengen menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya kita apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, tapi kadang kita tidak paham dengan teori, tidak ngeh kalau teorinya itu ternyata ada, tapi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Lanjut. Kemudian yang keenam itu posisi kontrol restitusi. Nah, ini merupakan contoh dari perilaku yang tidak sesuai yang biasanya dilakukan siswa. Kemudian kita biasanya melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, kadang kalau siswa itu tidak sesuai dengan kita biasanya memberi hukuman, memberi konsekuensi. Nah, tapi sebenarnya seharusnya kita itu melakukan restitusi. Nanti restitusi seperti apa nanti kita bahas di belakang. Yang hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Betul nggih, Bu? Kalau kita memberi hukuman, biasanya itu murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak direncana. Murid misalnya rame, tiba-tiba kita shock loh, Bu. Orang rame keluar atau apa kita membuat satu statement, satu perkataan, ternyata itu merupakan hukuman bagi murid. Kemudian yang konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau hukuman itu biasanya spontan kita berikan. Kalau yang konsekuensi itu sudah kita bikin perjanjian. Mbak muridnya biasanya Ali besok menang
Kayak apa muridku? Ridho sebenarnya nggak pakai sendal, berarti harus keluar. Berarti kan sudah membuat konsekuensi. Sekolah mah sendal piye? Nah, itu berarti konsekuensi ya. Sendal jepit. Berarti itu konsekuensi karena sudah dijadikan kesepakatan. Kalau yang hukuman itu secara tiba-tiba. Lah yang harus dilakukan itu yang restitusi sebenarnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kemarin saya yang modul kemarin itu diajari ini, diberi tentang restitusi ini. Jadi siswa itu diminta untuk memberikan solusi untuk kesalahan yang dia lakukan. Gitu ya. Lanjut Mbak. Ya ini. Coba yang nomor 1. Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengelilingi karena terlambat hadir, berarti ada siswa yang hadir terlambat, berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ketika siswanya kan datanya kan nggak tahu mendadak toh, nah itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, konsekuensi, karena kita sudah biasanya punya aturan kalau yang coret-coret di meja harus nanti konsekuensinya membersihkan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan karena datang terlambat, Pak Arifin naik jam 10 cari vitamin D. Kamu itu tergantung awal pembelajarannya, ada kesepakatan enggak, misalkan kesepakatan kalau terlambat berjemur jadi konsekuensi. Kalau ada kesepakatan awal loh ya, tapi kalau nggak ada kesepakatan awal gimana? Ya, jadi seperti tadi, tergantung kesepakatan yang sudah ditentukan di awal, Pak. Ya, betul. Jadi seperti tadi penjelasan yang di slide sebelumnya tadi, kalau hukuman itu secara tiba-tiba langsung kita berikan, tetapi kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati sebelumnya. Hukuman yang disepakati. Hukuman yang disepakati itu sudah menjadi konsekuensi. Misalnya, berarti kalau kita tanpa kesepakatan, misalnya dalam bahasa itu kalau kita ya tadi benar, karena ada jadi spontan berarti maksudnya. Tapi kalau masalahnya kita ada konsekuensi Kesepakatan harus merangkum ini kalau kamu kan ya betul. Jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Mungkin kalau hukuman itu arahnya ke yang negatif, Ya. tapi kalau konsekuensi bisa positif dan bisa negatif. Ya, karena sudah disepakati Pak. Misalnya kalau enggak maksudnya ditarani ke siswanya dulu. Kalau enggak tidak mengerjakan PR, besok mau gimana kesepakatannya. Meskipun itu secara fisik itu tetap konsekuensi karena sudah disepakati. Karena ada kadang orang tua dari anaknya, Bu, tapi aku disuruh ke rumah lagi, karena aku nggak mau mengklarifikasi. Jadi itu tidak selalu jadi hukuman ya. Ya, enggak Pak. Nah, ini orang tua juga Harus dipahamkan apa? Ya. Betul. Bahwa itu hukuman dan konsekuensi itu beda. Jadi besok lagi kalau misalnya pengalaman kita yang sering memberi hukuman gitu ya, mending dibuat kesepakatannya dulu gitu Pak. Supaya ada tindak lanjutnya, misalnya orang tua itu ada komplain atau apa, kita sudah bisa menjelaskan bahwa ini sudah konsekuensi bersama anak-anak, sudah dibuat bersama anak-anak, jadi sudah tidak bisa
apa ya, diprotes lagi gitu ya. Lanjut Pak. Ya. Yang keenam ini. Selanjutnya posisi kontrol restitusi itu yang pertama sebagai penghukum. Kita itu biasanya bisa menjadi 5 ini. Ketika proses restitusi, guru itu bisa menjadi 5 sosok ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari yang penghukum, contohnya patuhi aturan saya atau awas kamu nek ora garap meneh sesok metu seko kelas, kayak gitu kan misalnya. Nah itu kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, oh yo orang tuamu ora sedih. Kadang kita juga seperti itu ya, tanpa sadar mesti kita seperti itu, membuat merasa bersalah. Contohnya apa, Bu Armi yang juga lagi ya. Kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ini dulu tanya gitu Mas, kasih kamu pamennya ke sekolah ngapain gitu. Nah, tawaran pelajaran nggak ngapa-ngapain Mas, Mas merasa bersalah temannya. Seperti itu nih. Jadi kadang ini kita nggak sadar, tapi ternyata di teori itu kita udah melakukan itu. Ya menghukum, ya membuat merasa bersalah, tapi ya kadang kita jadi teman. Ayo bantulah demi Bapak, lain kali jangan diulangi lagi. Atau apa Pak Arifin biasanya? Nomor 2 itu belum. Gimana? Membuat anak merasa Oh maksudnya 5 ini boleh nggak? Yang ini tuh Pak 5 itu yang biasa kita lakukan tanpa sadar. Kita tuh ini baru membahas kalau guru itu punya 5 karakter ini dulu Pak. Yang pertama Dewi biasanya yo menghukum, yo membuat rasa. Nah, jadi ini perannya guru. Maksudnya guru itu bertindak biasanya 5 ini. Yang teman kita juga kadang sering jadi teman. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah itu kita memantau. Jadi sudah ada aturan, lalu kita cuma memantau nyocoke kalau tindakannya ini konsekuensinya ini ya, kita cuma memantau saja. Kemudian yang kelima manajer, kamu tahu kesalahanmu, sesuaikan dengan keyakinan kelas kita, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu. Nah ini yang 4 dan 5 ini yang sebaiknya kita lakukan. Jadi ketika restitusi, jadi istilahnya restitusi. Kalau dulu BK pendampingan gitu. Kalau yang sekarang itu namanya restitusi. Jadi nanti restitusi itu kita mengulik apa yang siswa perbuat, yang kesalahan yang siswa perbuat, tapi kita juga minta siswa itu mencari solusinya sendiri. Kalau biasanya kan kita yang memberi solusi, kalau BK itu biasanya kita yang memberi solusi. Kamu nggak pernah ada PR, berarti besok kamu harus gitu kan, berarti kan kita yang memberi solusi. Nah kalau yang restitusi ini, itu kita meminta siswa untuk yang mencari solusi untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh yang kita bahas itu yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu tata tertib tata tertib kelas, peraturan kelas. Tapi kenapa sekarang kok namanya keyakinan kelas? Kan keyakinan kelas baru beberapa tahun ini Pak. Bukan kesepakatan ya?
keyakinan. Iya, keyakinan kelas. Sama sih, tapi kalau yang di istilah apa PMM itu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan dengan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Nah, ini termasuk apa Mbak Ibu? Kalau yang mengendarai helm, mengendarai motor menggunakan helm dan mengenakan masker dan cuci tangan itu berarti termasuk keyakinan atau peraturan? Apa misalnya peraturan karena keyakinan atau peraturan? Biasanya kalau peraturan itu ada sanksi yang diberikan, gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya nggak pakai helm ada sanksinya nggak? Nah, berarti itu termasuk peraturan. Kemudian ketika COVID kemarin harus pakai masker dan cuci tangan, kalau enggak nanti disuruh nyanyi Garuda Pancasila gitu, ketika masuk itu. Jadi itu termasuk peraturan atau keyakinan? Apa mesti dibiayai? Karena ada perdanya itu berarti termasuk peraturan. Nah, ini keyakinan mungkin kalau yang PM yang kurikulum merdeka sudah belajar tentang keyakinan kelas ya Pak Isan. Nah, ini kriteria keyakinan kelas itu yang satu bersifat abstrak, yang kedua pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam saat membuat keyakinan kelas. Jadi kemarin ketika kami praktek membuat keyakinan kelas ini, ternyata kan masih banyak yang menggunakan kata tidak, jangan. Nah itu ternyata tidak boleh. Jadi sekarang yang peraturan tata tertib kelas itu sudah tidak ada. Jadi diganti dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh guru mata pelajaran juga. Jadi ketika Pak Arifin masuk ke kelas 1, 2 sampai 6 itu Pak Arifin juga bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan misalnya apa? Misalnya keyakinan kelas selama pembelajaran agama siswa harus apa kayak gitu, tapi yang penting itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi harus positif. Kalimat misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, nah itu tidak boleh. Jadi harus diganti apa? Tanggal sampah pada tempatnya. Nah, okay. Tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Apa? Perhatikan penjelasan guru. Misalnya tidak boleh jalan-jalan ketika berada di dalam kelas. Berarti seharusnya Terima kasih kalian setuju dengan teman. jadi duduk dengan rapi atau pembelajaran dilakukan dengan duduk yang rapi itu ya. Nah itu juga dilakukan dengan kesepakatan semua warga kelas. Yang sudah melakukan itu contohnya Kak Lisa ya Kak Lisa. Yang di papan tulis itu kerangka ya Pak. Itu kertasnya jumlahnya berapa Pak? Sesuai murid. Oke. Contohnya bisa diceritakan Pak? Diceritakan. Contohnya. Kemarin itu sebenarnya sudah agak berat karena saya mencoba mengimplementasinya dari Pak Pri dulu sempat sosialisasi juga tentang
keyakinan kelas di Pak Tri. Nah itu kebetulan saya punya not dari Bang Bantu kecil-kecil itu toh. Kemudian siswa saya beri pengertian, mari kita buat kesepakatan kelas yang nantinya ujungnya menjadi keyakinan kelas. Jadi kita buat semacam kesepakatan. Jadi misalnya kalau kalian nanti pas pelajaran tidak mendengarkan atau tidak menyelesaikan tugas atau membuang sampah sembarangan, nanti apa yang akan kalian perbuat atau nanti resikonya apa, kalian minta apa, saya bilang gitu. Jadi saya tawarkan ke murid semua. Jadi kemudian mereka menulis di situ. Contohnya misalnya kebanyakan mereka karena belum ini ya, belum terarahkan mungkin, jadi kalimatnya masih negatif semua. Kadang disuruh keluar. Nah, ada yang mungkin ada yang bilang piket 1 minggu, masih ada yang seperti itu. Tapi kehadiran guru di situ sangat penting untuk mengarahkan untuk lebih positif misalnya seperti itu. Tapi masih banyak yang negatif dari murid itu. Jadi guru perlu mengarahkan di situ untuk fasilitator untuk mengubah kalimat itu menjadi positif. Betul nggih. Seperti yang saya pelajari kemarin, ternyata guru pun masih banyak ketika kemarin loka karya Pak, ternyata kan diminta membuat keyakinan kelas. Guru itu juga sebagai guru ya, kita guru terus pura-pura jadi murid, kemudian membuat kesepakatan kelas, ternyata juga masih banyak yang menggunakan kalimat negatif. Nah, di situ peran guru ketika di kelas itu betul seperti Pak Risa. Jadi siswa itu menuliskan apapun itu tidak apa-apa, mau negatif mau positif. Nah, ketika prosesnya itu setelah negatif, guru mengkonfirmasi ulang dan mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif bersama-sama dengan siswa. Jadi tidak hanya dikumpulkan semua kemudian guru merangkum sendiri, diubah sendiri seperti itu, tidak. Jadi tetap kalimat yang dibuat siswa apapun itu, kemudian guru bersama-sama dengan siswa mengubah kalimat yang negatif itu menjadi positif. Kemudian yang terakhir itu dibuat konsekuensinya apa. Seperti itu. Next. Nah, ini keyakinan kelas, cara membuatnya. Yang pertama, curah pendapat memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Seperti yang kita tanyakan ya ke murid, kira-kira supaya kelas kita itu nyaman, kita belajar dengan baik, apa saja yang yang akan menjadi peraturan kita selama pembelajaran. Itu yang dilakukan pertama. Kemudian yang kedua tadi kita bisa mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi yang pertama tadi mesti siswa banyak kalimat negatif yang mereka munculkan. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, dari kalimat positif itu diubah menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi dibuat kalimatnya itu lebih pendek. Misalnya tadi tidak berlari-larian, gitu kan? Awalnya tadi tidak negatif toh, terus diubah menjadi duduk dengan tenang, seperti itu. Nah, nilai kebajikannya apa? Tertib. Berarti kan nanti lebih ringkas lagi siswa belajar dengan tertib. Tapi tertibnya itu siswa sudah tahu karena pembahasan di nomor 1 dan 2 siswa itu dilibatkan. Jadi kalau selama ini kan siswa menggunakan pakaian dengan rapi, kan yang membuat kita murid kita ngerti rapi ini seperti apa. Padahal kalau yang ternyata sebenarnya itu yang dilakukan itu nek rapi ini manut siswa ini apa terserah mereka. Misalnya baju dimasukkan, terus pakai ikat pinggang atau apa itu, tapi siswa yang tahu sendiri. Jadi ketika siswa membaca berpakaian rapi, rapinya itu siswa udah tahu sendiri. Jadi okay. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah tercipta siswa
belajar dengan tertib. Nah itu kemudian didiskusikan lagi. Tertib itu seperti ini loh anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, meninjau ulang keyakinan keras yang telah disepakati bersama. Setelah semua jadi, kemudian ditinjau ulang bersama anak-anak. Masih ada yang perlu diperbaiki tidak? Kemudian kalau sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, yang keenam, menempel keyakinan keras di dinding kelas agar terlihat jelas. Itu proses pembuatan keyakinan keras. Ini yang tadi segitiga restitusi yang terakhir ini. Jadi segitiga restitusi itu mengubah hukuman menjadi perilaku yang tidak mengancam gitu Pak. Jadi lebih siswa itu diajarkan untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kadang-kadang kita sebagai orang tua mungkin ya, nek anak mau apa, dua dewe sing ngarahkan seperti itu tertawa dari dia. Jadi dengan segitiga restitusi ini sebenarnya juga baik manfaatnya karena dari kecil siswa itu terbiasa diajarkan untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Contohnya misalnya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini mengisi tentang validasi tindakan kesalahan, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, penjelasannya contohnya seperti ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita buat kesalahan pun itu pasti itu merupakan suatu pembelajaran bagi kita. Betul? Apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan pasti itu ke depan itu bisa menjadi koreksi kita. Oh ini merupakan suatu proses pembelajaran. Besok lagi tidak, kan biasanya ya. Contohnya ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi contohnya restitusi itu ada 3 langkah tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini contoh kalimat yang bisa kita ucapkan. Misalnya contohnya ada kesalahan apa gitu? Murid melakukan suatu kesalahan. Apa contohnya? Mencubit temannya, gitu ya. Nah, misalnya ada anak mencubit temannya. Lah kita memilih kalimat seperti ini. Kalimat awal yang kita ucapkan ke anak itu langsung kowe gak sing jiwe, nah itu tidak boleh. Jadi pertama harus kita lakukan seperti ini. Buat salah itu wajar. Kamu pasti guru juga pernah melakukan kesalahan. Kayak gitu ya. Terus atau misalnya apa nih? Ayo sama Mas Jiwe. Ayo sama Mas Jiwe. Nah itu juga tidak benar. Ternyata tapi itu sering kita lakukan. Seperti tadi ya dalam kata Mas Sanggala tadi kan bersama. Terus aku mau banyak dua itu secara global ya. Kalau restitusi itu dilakukan secara individu. Jadi misalnya ternyata tersangkanya misalnya itu Pak Ican. Ican kan ternyata ngambil sendalnya konsen dan dilempar ke genteng. Itu sudah beberapa hari yang lalu. Nah itu seharusnya saya panggil Ican, kemudian saya tanya, kira-kira apa Bapak Ibu yang pertama kali saya harus katakan? Saya tanggung jawab. Ya satu di Inggris, sampai bisa di bawah pulang. Kita udah desa.
Posisi sampai 5 menit ya di senaat sadar dapur jembatan dia mau dengerin kalau kan aku ya bawa juga nih. Kira-kira kalau alurnya Mas Tabibkan identitas ini dari tadi yang saya panggil Ican, itu berarti pertanyaan pertama yang harus saya ucapkan apa? Belum jawab. Karena udah dewasa. Karena itu orang udah dewasa. Enggak, ini sampai SMA ya kayak gini ya Pak. Jawab dia tanggung jawab. Dia ngambil barang orang lain ditanggung jawab. Bukan milik saya, nggak diambil atau kembalikan. Itu nanti mungkin di yang kalimat pertama Pak pembukaannya. Apa bener kamu melakukan itu? Nah, betul. Apa benar kami melakukan itu? Lagi Alasan apa melakukan itu? alasan apa? Betul. Apa persepsinya dulu dari orang susu langsung Tanggung jawab. kowe tahu. Kau ini juga Apa lagi? saya bilang kamu yang terlalu sabar. Betul seperti itu. Jadi ketika awalnya itu pada tahap menstabilkan apa identitas itu kita menanyakan dulu apa kenapa kok seperti itu atau misalnya kita juga sebagai guru yang merendah dulu lalu ya pernah usil atau apa seperti itu. Jadi tidak apa memutuskan bahwa kesalahan itu hanya dimiliki satu anak itu saja, tapi apa anak itu dibohong atau di apa nih namanya? Coba Pak. Tetap motivasi. Dimotivasi bahwa kesalahan itu tidak hanya kamu yang melakukan. Gitu ya. Banyak temannya. Kemudian, tapi walaupun tadi disampaikan itu banyak teman seperti itu, tapi jangan sampai perbuatan yang kurang pas itu menjadi oh anak kopek gitu loh. Ya nanti malah akan terulang lagi. sekarang ini melanjutkan proses yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi contohnya ini, kamu pasti punya alasan kan, ternyata tapi yang apa alasanmu melakukan itu sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi setelah diidentifikasi kemudian masuk ke tindakan validasi. Jadi kalau misalnya tersangka ya Belum enggak. Menurut saya belum. Itu yang satu Pak kan dari yang saya nggak sekarang nggak pakai. Aku saya pakai dari sudah. Jadi setelah misalnya tadi contohnya Ican, setelah kita identifikasi, berarti contoh yang ini pada tahap ini kita menanyakannya gimana Pak? Menanyakan alasan dulu. Menanyakan alasannya kenapa. Kalau tadi ada yang bilang ya, kalau nggak rame nggak seru. Karena sudah sertifikatnya itu loh. Dunia anak itu. Iya. Karena Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah kita melakukan identifikasi dan validasi, kita cocokkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi tadi yang motivasi dari dalam diri itu yang
kita gali supaya siswa itu bisa mencari solusi dari masalah yang dia alami. Nah, ini contohnya dengan menanyakan keyakinan kelas kita apa, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin kalau yang di dalam kelas bisa yang 1, 2, 3 nih Pak. Tapi kalau yang masalah dengan luar kelas seperti tadi sandal itu yang ke terakhir ini. Kok kamu sudah melakukan itu, alasannya apa? Kemudian setelah melakukan itu, kamu itu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ini bisa ditanyakan seperti ini. Ini yang terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru juga hendaknya mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari 5 peran guru tadi, sebaiknya kita berusaha untuk menjadi yang manajer. Jadi harapannya kita itu sebagai manajer tadi gitu. Peran udah gitu. Terima kasih. Satu quote dari saya, Anda, kita akan bisa dan luar biasa jika bersama-sama meraih asa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Warmarani atas bimbingan kita pada siang hari ini. Mungkin apabila audiens ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup ya. Sebelumnya ada dokumen dari penelitian kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu diseminasi budaya positif sekolah merupakan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah tanpa imbalan pelanggaran, ancaman ataupun hukuman. Memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik merupakan hal yang hendaknya dimiliki oleh guru, sehingga mampu menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya Sandra Hasanah sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan banyak minta maaf apabila ada salah. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.